Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang mendengarkan langsung lewat channel Rumaiso TV di YouTube, di rumaiso.com, di fanpage Facebook, dan juga lewat Instagram kami @abdutwasikal, serta yang hadir pula langsung lewat Zoom Khobar Islam Academy. Pada malam ini kita kembali membahas tentang perihal nikah, yaitu dari kitab Nikah Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih dalam kitab talak. Kali ini kita akan lihat beberapa hadis dari penomoran dari kitab Minha Al-Allam Syarah Bulughul Maram karya Syekh Abdullah Fauzan. Penomoran hadis nomor 1112, 13, 14, 15, 16, 17. Sekitar 6 hadis kita akan bahas secara singkat. Hadis 1112. An Sya'bi an Fatimah binti Qais. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mutallaqati salasan. Laisa laha sukna wala nafaqatun, rawahu Muslimun. Dari Asy-Sya'bi Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais, dari Sya'bi dari Fatimah binti Qais, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan tentang perempuan yang ditalak 3. Karena kita sudah pelajari bahwasanya talak itu dibatasi 3 kali. Nah, ini ada perempuan yang ditalak 3. Maka Nabi katakan laisa la sukna wala nafaqah. Dia tidak mendapat hak tempat tinggal dan juga nafkah. Hadis ini rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kesimpulannya, hadis ini dijadikan dalil bahwasanya wanita yang ditalak 3 yaitu talak bain. Ingat ya, talak itu ada 2 macam ya. Talak yang masih bisa rujuk ya, talak roja'i namanya, dan kedua itu talak bain, talak yang tidak bisa rujuk lagi. Ya, talak bain ini wanita yang telah ditalak bain yaitu talak 3. Maka wanita ini tidak, istri ini, mantan istri ini tidak mendapatkan hak nafkah dan juga tempat tinggal selama masa iddah tadi, selama masa iddahnya, selama masa menunggunya. Jadi kalau sudah dijatuhkan talak 3, tidak ada hak nafkah lagi, tidak ada hak tempat tinggal lagi. Dan ini pendapat Ali, Ibnu Abbas, dan Jabir. Dan dari kalangan tabi'in situ ada Atha, ada Tawus, ada Al-Hasan Al-Basri, dan ini jadi pendapat Imam Ahmad. Sedangkan pendapat dari Umar dan Ibnu Mas'ud, Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Hanafiyah, bahwa wanita tadi yang sudah ditalak 3 tetap dapat hak nafkah maupun tempat tinggal. Kemudian yang pendapat ketiga lagi ada, dia tidak mendapatkan hak tempat tinggal, namun nafkah iya. Ini pendapat ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah. Jadi ada 3 pendapat dalam masalah ini. Dan ada perbedaan cara pendalilan di sini dari masing-masing pendapat.
Syekh Abdullah Fauzan ini saling menyanggah pendapat-pendapat tadi. Kalau kesimpulan terakhir dari beliau, ada poin di halaman 68 dikatakan bahwasanya tidak ada nukilan dari ulama. Nah, ini tentang masalah ini, tentang hadis Fatimah binti Qais tadi ya, tentang hadis Fatimah binti Qais tadi. Jadi kalau kita praktekkan hadis tadi, ya berarti pendapat pertama yang mengatakan wanita yang telah ditalak 3 tidak lagi mendapatkan hak nafkah maupun hak tempat tinggal. Dan perselisihannya kuat dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Sepertinya Syekh Abdullah Fauzan lebih cenderung pada pendapat seperti tekstual hadis. Berarti tidak ada lagi hak nafkah maupun tempat tinggal. Nah, terus kita lihat hadis yang berikutnya 1113, 14 dan 15. Saya bacakan hadisnya dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahidda imra'atun ala mayyitin faqasalasin illa ala zaujin arba'ata ashhurin wa ashra wa la talbas sawban masbugha illa sawba asbin wa la taktahil wa la tamassa tiban illa idza tahurat nubzatan min kustin aw asfarin, muttafaqun alaih. Wa hadza lafzu Muslim li Abi Dawud wa Nasa'i min ziyada wa la takhtadib wa li Nasa'i wa la tamtashid. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian lebih dari 3 hari. Jadi dia tidak boleh lebih daripada 3 hari. Batasnya 3 hari berarti. Kecuali kalau yang meninggal dunia itu suaminya, ia boleh berkabung selama arba'ata ashhuri wa asyra, selama 4 bulan 10 hari. Ia tidak boleh, di sini ya, tugas dia nanti ketika masa berkabung ini atau masa ihdad seperti yang kemarin kita singgung, ia tidak boleh berpakaian warna-warni kecuali kain asab, tidak boleh mencelak matanya, tidak menggunakan wangi-wangian kecuali jika telah suci. Dia boleh menggunakan sedikit sun dan atfar, 2 macam wangian yang biasa digunakan perempuan untuk membersihkan bekas haidnya. Dalam riwayat Abu Daud dan Nasai ada tambahan tidak boleh menggunakan pacar. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, masih menyambung tentang masalah ini, tentang wanita yang ihdad ya, yang berkabung. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, ja'altu ala aini sabiran ba'da an tuwfiya Abu Salamata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu yashibbul wajha fala taj'alihi illa bil laili wanza'ihi bin nahari wala tamtashiti bit tayyibi wala bil hinnai fa innahu khidab. Qultu bi ayyi syai'in amtashitu? Qala bisidri. Rawa Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu hasanun. Kemudian wa anha radhiyallahu anha anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna ibnati mata anha zawjuha wa qad ishtakat ainuha afanaqahuluha qala la, muttafaqun alaih. Ini masih tentang wanita yang berkabung ketika ditinggal mati suami yang mengalami masa ihdad. Di buku terjemahan hadis 1150. Ini yang kami pakai ya, dan sedang kami promokan di Shopee, Tokopedia maupun di toko Wifi. Ya, cari di Rumeso Store ya. Atau di toko Wifi di 0852 00 171 222. Nah, di sini sebutkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, aku menggunakan jadam di mataku setelah kematian Abu Salamah. Nah, Ummu Salamah suaminya kan Abu Salamah. Ya, ini berarti kematian Abu Salamah. Lalu Rasulullah SAW itu bersabda, jadam itu mempercantik wajah. Jadi ada bagian mempercantik wajah, kemudian ya, Nabi katakan, maka janganlah memakainya kecuali pada malam hari, dan hapuslah pada siang hari. Jangan menyisir dengan minyak, kata Nabi SAW, dan juga jangan juga dengan pacar rambut. Karena yang demikian itu termasuk celupan atau semiran. Artinya di situ ada bentuk mempercantik diri. Aku bertanya, dengan apa aku menyisir? Beliau bersabda, dengan bidara. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, sanad hadis ini hasan.
Juga di sini ada tambahan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa seorang perempuan bertanya, "Wahai Rasulullah, anak perempuanku telah ditinggal mati suaminya dan matanya telah benar-benar sakit. Bolehkah kami memberinya celak?" Kemudian Nabi SAW itu katakan tidak, karena celak ini termasuk mempercantik diri di sini. Nah, di sini pemirsa sekalian, ya semoga Allah rahmati, ya Allah kasih, kita dapat ambil kesimpulan dari hadis ini. Kalau ada keluarga yang meninggal, maka seorang wanita itu boleh berkabung. Atau di sini secara umum ya boleh berkabung atau ihdad. Kalau ada keluarga yang meninggal, ada situ ayah, ada situ saudara laki-laki, ada di situ anak laki-laki, ada di situ paman. Dan masanya untuk ihdad berkabung ini 3 hari. Ya, masa berkabung itu maksimal 3 hari. Ya karena ketika itu ya orang lagi benar-benar sedih ya, sampai 3 hari tadi. Namun ihdad karena keluarga lain yang meninggal dunia, ini bukan karena suaminya yang meninggal dunia ya, ini tidak wajib kata Syekh Abdullah Fauzan. Karena misalnya suaminya minta untuk berhubungan intim, maka wanita ini tidak bisa menolak. Ya, dia harus tetap memenuhinya. Maka tadi dikatakan ihdad berkabungnya ini tidak wajib. Beda kalau ditinggal mati suami ya. Kemudian faedah yang lainnya di sini diharamkan masa berkabung itu lebih daripada 3 hari. Masa iddah tadi lebih daripada 3 hari. Ya terserah situ yang meninggal dunia ada bapaknya atau yang lainnya. Karena hadis ini menunjukkan pembatasan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, jumhur ulama itu berpendapat wajibnya ihdad berkabung kalau istri ditinggal mati suami. Ya di sini dikatakan ini wajib, dan yang berpendapat seperti ini adalah pendapat jumhur, dan juga ada kalangan sahabat maupun tabi'in yang berpendapat seperti itu. Kemudian faedah yang lainnya lagi, masa ihdad kalau ditinggal mati suami itu adalah arba'atu asyhurin wa asyra, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Dihitung dari hari meninggalnya suaminya. Terserah ketika itu istri itu baru tahu kalau suaminya meninggal dunia, punya dihitung dari hari suaminya itu meninggal. Dia itu mengetahui suaminya itu meninggal ataukah tidak. Kemudian faedah yang lainnya lagi, masa iddah. Kalau tadi kan masa berkabung, masa iddah untuk wanita yang ditinggal mati suami juga sama 4 bulan 10 hari. Dan ini pendalilannya berdasarkan ayat Al-Baqarah ayat 234. Kemudian masa berkabung ini khusus kalau kata Syekh Abdullah Fauzan, ini khusus untuk wanita, tidak pada laki-laki. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini jadi dalil tentang masa ihdad yang khusus untuk yang ditinggal mati suaminya. Ini berbeda, dikhususkan masa ihdad untuk yang ditinggal mati suaminya, dibedakan dengan keluarga yang lain.
Kalau kita lihat dari riwayat-riwayat yang ada, apa yang dilakukan wanita saat masa ihdat yang dia mesti tinggalkan? Yang pertama, berhias diri dengan pakaian. Kalau kita lihat lagi yang kedua tadi disebutkan dalam riwayat bercelak. Kemudian yang ketiga lagi memakai minyak wangi pada pakaian, pada badan. Ya, dengan berbentuk minyak wangi yang macam-macam. Yang keempat, memakai pewarna dengan henna. Yang kelima, al-imtisyat. Yang ketujuh, al-hulli, yaitu memakai perhiasan. Imtisyat itu, ini ada istilah imtisyat. Ini saya carikan apa yang dimaksudkan dengan ini, karena ini istilah para fuqaha. Namun wanita yang ditinggal mati suami juga tidak memakai al-hulli, perhiasan, baik di situ perhiasan dari emas atau dari perak maupun yang selainnya. Nah, jumhur ulama itu melarang hal ini. Kemudian kan tadi yang tidak boleh itu berhias diri ya dengan pakaian tadi, terus bercelak, terus yang ketiga itu memakai minyak wangi. Ya, karena ini dapat memancing orang untuk memperhatikan wanita tadi, terus bercelak, terus memakai pewarna seperti henna. Kemudian ada lagi yang istilah kelima itu imtisyat, dan yang keenam itu al-hulli, memakai perhiasan. Nah, sekarang kita lihat hadis dari Jabir ini tentang bolehnya wanita yang mengalami masa iddah karena talak bain, dia itu boleh keluar kalau punya hajat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, tuliqat khalati fa'aradat an tajudda nakhlaha fazajaroha rajulun an takhruja fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala bala juddi nakhlaki fa innaki asa an tasaddaqi au taf'ali ma'rufan, rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saudara perempuan ibuku telah cerai dan ia ingin memotong pohon kurmanya. Ingat, di sini memotong pohon kurma. Ini perempuan lagi yang ingin lakukan. Berarti di masa dulu itu perempuan ada yang melakukan pekerjaan berat seperti itu. Namun ada seorang yang melarangnya keluar rumah. Karena kan kalau motong seperti ini kan keluar rumah. Lalu ia menemui Nabi SAW dan beliau bersabda, boleh karena ada hajat. Potonglah kurmamu sebab engkau mungkin bisa bersedekah atau berbuat kebaikan dengan kurma itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini jadi dalil bahwasanya wanita yang telah ditalak 3, yaitu talak bain, dia boleh keluar pada siang hari jika ada hajat saja. Dan Imam Nawawi itu membuat judul bab, ya, bab khurujul mu'tadda al-bain fin nahari li hajatiha. Ini bolehnya wanita yang telah ditalak 3, talaknya talak bain, dia itu keluar rumah pada siang hari karena ada kebutuhan. Padahal asalnya kan tidak, dia tetap di rumahnya gitu. Kemudian di sini juga jadi dalil tentang dianjurkannya sedekah dari kurma. Kemudian di sini juga jadi dalil tadi kan disebutkan ia menemui Nabi SAW dan bersabda, boleh potonglah kurmamu sebab engkau mungkin bisa bersedekah atau berbuat kebaikan. Nah, ini keutamaan untuk bersedekah atau berbuat baik. Nah, kemudian yang terakhir hadis 1117 dari Furai'ah binti Malik. Furai'ah binti Malik. Anna zawjaha kharaja fi talabi a'budin lahu faqataluhu faqalat fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arji'a ila ahli fa inna zawji lam yatruk li maskanan yamlikuhu wala nafaqatan faqal na'am falamma kuntu fil hujrati nadani faqal umkusi fi baitiki hatta yablughal kitab ajalah
Qal fa'tadattu fi arba'at ashhurin wa ashra. Qalat faqada bihi ba'da dzalika Utsman akhrajahu Ahmad wal arba'atu wa sahih Tirmidzi wa Zuhaili wa Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairuhum. Dari Furai'ah binti Malik radhiyallahu anha bahwa suaminya keluar untuk mencari budak-budak miliknya. Lalu mereka membunuhnya. Kemudian aku meminta kepada Rasulullah SAW agar aku boleh pulang ke keluargaku. Sebab suamiku yang meninggalkan rumah miliknya dan nafkah untukku. Nah, kemudian beliau bersabda, iya. Ketika aku sedang berada dalam kamar, beliau memanggilku dan bersabda, tinggallah di rumahku hingga masa iddah. Ia berkata, aku beriddah di dalam rumah selama 4 bulan 10 hari. Ia berkata, setelah itu Utsman juga menetapkan seperti itu, diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam 4. Hadis ini sahih menurut At-Tirmidzi, Az-Zuhaili, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan lain-lain. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, nah, wanita yang telah ditinggal mati suaminya, dia mengalami masa iddah itu di rumahnya. Dia tidak boleh keluar dari rumah. Kecuali tadi ya, kalau ada kebutuhan. Kemudian para ulama itu berselisih pendapat di mana istri yang ditinggal mati suami, dia itu berada di mana selama masa iddah tadi. Ada pendapat pertama katakan dia itu di rumah, di tempat yang ya, di tempat di mana dia itu berada sebelum suaminya meninggal dunia. Kemudian ada pendapat yang kedua katakan untuk masa iddahnya terserah dia. Dia ingin berada di mana. Yang paling kuat pendapat yang pertama, ya wanita yang telah ditinggal mati suaminya, dia mengalami masa iddah, dia menjalani masa iddah atau dia menjalani masa ihdad berkabung di rumah sebelum suaminya itu meninggal dunia. Dia tempati rumah yang mana, maka dia berada nanti di situ. Dan ini dijadikan dalil oleh Furai'ah. Dari beberapa ulama juga yang berpendapat wajibnya tempat tinggal bagi wanita yang mengalami masa berkabung. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini, kalau memang punya kebutuhan atau keperluan untuk keluar rumah untuk menunaikan hajat, dibolehkan. Ya, yang tidak dibolehkan itu yang tidak punya hajat sama sekali, cuma jalan-jalan saja selama masa iddah tadi, tidak ada kedaruratan gitu. Misalnya menghadiri pesta, pergi bersafar untuk umroh atau haji. Nah, ini nggak boleh kalau selama masa iddah, masa berkabung tadi. 4 bulan 10 hari ya dengan kalender Hijriah. Kemudian sebagian ulama itu berijma atau bersepakat bahwa wanita ditinggal mati suami, dia tidak dikenakan, ya, dia tidak mendapatkan nafkah lagi selama masa iddahnya. Namun kalau dia itu dalam keadaan hamil, dia dapat nih dari nafkah. Jadi kalau dalam keadaan hamil, dia tetap dapat nafkah. Misalnya suami punya peninggalan dan harta ini nanti digunakan untuk nafkah dia dulu. Kemudian faedah yang terakhir, para ulama menjadikan dalil bolehnya menerima berita dari satu orang dan mengamalkannya. Karena Utsman itu menanyakan pada Furai'ah, yang jawab sini Furai'ah, satu orang. Dan Umar tetap mengamalkan hadis tersebut walaupun hadis ahad. Kesimpulannya yang penting dari hadis ini adalah wanita yang tinggal mati suami tinggal di rumah
di mana sebelum suaminya meninggal. Kalau memang dia tinggal di rumah suaminya, maka dia menjalani masa iddah dan ihdat, berkabung di situ. Sampai berapa lama? 4 bulan 10 hari. Dan tadi juga kita ambil kesimpulan bolehnya wanita yang ditalak 3 itu keluar rumah kalau ada hajat. Kemudian kesimpulan yang lainnya lagi, ya, selama masa ihdad berkabung ada hal-hal yang wanita tidak boleh lakukan. Seperti tadi ya, berhias diri, memakai pakaian untuk berhias diri, kemudian bercelak, karena ini termasuk berhias diri ya. Kemudian memakai minyak wangi pada pakaian atau pada badan, ya, kemudian memakai pewarna, sampai juga memakai perhiasan. Lalu yang hadis yang pertama yang tadi kita bahas, kalau wanita sudah ditalak 3 maka tidak ada lagi keharusan untuk menafkahi maupun memberikan tempat tinggal. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita akan bahas pasangan yang tega berselingkuh. Demikian yang kita bahas untuk malam hari ini. Kami beri waktu 15 menit untuk tanya jawab. Sebentar kami sambil nunggu pertanyaan, silahkan kalau lewat chat di Zoom silahkan diketik. Kemudian kalau yang mau bertanya langsung silahkan raise hand. Boleh bertanya yang di luar materi pula. Saya buka dulu di Facebook. Baik, tidak ada. Di Instagram not yet, belum ada ya. Silakan kalau ada yang mau tanya di Facebook, Instagram boleh, saya sambil pantau. Nah, sekarang kita lihat yang di YouTube. Dari Aisyah Zahra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah berdosa jika seorang wanita yang bercerai dari suaminya tidak ingin menikah kembali dan hanya ingin membesarkan anak-anaknya saja? Tidak berdosa. Tapi tentu dia punya cobaan lebih berat kalau dia itu bersendirian, apalagi dia ketika itu butuh untuk dibantu oleh orang lain, maka tinggal dia menimbang-nimbang nih mana yang maslahat untuk dirinya. Al-muhalil dan muhalal itu apa? Ini yang ini ya, kasus talak 3 ya. Kan talak 3, istri tadi dia boleh menikah lagi kepada mantan suaminya kalau dia menikah dengan laki-laki lain dengan cara yang wajar. Nah, ada muhalil dan muhalal lahu, itu sudah pernah kita bahas. Dia ini yang sengaja membuat pernikahan pada istri yang telah ditalak 3 tadi, supaya nanti tujuannya kembali kepada mantan suaminya. Jadi dibuat seperti sandiwara, pernikahan ini terjadi, kemudian cerai, biar nanti kembali kepada mantan suaminya. Nah, itu muhalil dan muhalal lahu. Jadi Asteria Diantika, apabila si A dan si B menukar uang dan tertunda, apakah ini termasuk riba? Iya, ini riba nasi'ah. Karena dalam penukaran uang harus ya dan biadin. Ustaz, apakah benar dosa itu tertahan beberapa jam dan jika orang itu tidak berbuat maka baru dicatat dosa? Apakah ini benar? Dalil spesifiknya wallahu a'lam. Saya belum mengetahuinya. Ustaz, gimana kalau orang tua maksa kita untuk ikut tahlilan dan udah jelasin nggak mau? Apa kita nurut aja? Tidak, kalau mau cari mudarat paling minimal ya sekadar hadir tapi tidak ikut dalam membaca. Afwan, jika istri tinggal suaminya selama 9 bulan, hukumnya gimana Ustadz? Nah, ini tinggal keputusan istri, mau lanjut ataukah mau pisah. Masih dari Asteria Diantika, bolehkah kita menerima hadiah atau uang dari orang yang awal bekerjanya menggunakan sogok? Bolehkah kita manfaatkannya? Asalnya dibolehkan karena dosanya untuk dia sendiri. Baik, dari ini nggak ada. Instagram coba. Apakah kalau sudah dicerai di pengadilan agama itu sama dengan talak 3? Tidak ya. Kalau dia baru mengurus sekali, maka yang terjadi itu talak 1. Ya, wallahu alam. Ada pertanyaan langsung? Belum? Baik, bisa dari Zoom. Baik Ustaz, saya panggilkan yang raise hand.
Ibu Mala Reza, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, kalau misalnya ada istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya, kemudian dia itu setelah masa iddah itu masih berkabung. Jadi misalnya kalau bercerita tentang suaminya dia masih sedih, itu masih apakah boleh, Pak? Manusiawi seperti itu. Kalau nggak sedih Nggak apa-apa. malah masalah gitu. Yang penting tadi ya, kalau itu cuma anggota kerabatnya, keluarganya 3 hari, tidak lebih dari 3 hari dia bersedih berlebihan gitu. Namun kalau suaminya dia masih masa berkabung lama, itu tadi 4 bulan 10 hari gitu. Kalau lebih dari 4 bulan dia masih sedih nggak apa-apa ya, Ustaz ya, nggak masalah. Ya manusiawi juga. Yang dimaksudkan ihda tadi, dia berkabung, dia menunjukkan bahwasanya saya ini istri, saya tetap menghormati suami saya tidak boleh nikah dulu sampai 4 bulan 10 hari ini. Saya jangan dulu nerima ada yang mau maju untuk menikahi saya, maka sebab-sebab untuk mau dilamar tidak dia lakukan gitu. Seperti pakai pakaian berhias diri, bercelak, pakai perhiasan, keluar rumah gitu. Nah ini kan sebab-sebab agar dia tidak nikah dulu selama 4 bulan 10 hari karena hormati suami gitu. Iya. Kalau seandainya gini Ustaz, kalau misalnya dia ditinggal meninggal oleh suaminya, kemudian dia masih sedihnya itu dia suka bercerita, jadi kayak misalnya ada apa-apa dia ceritakan gitu tertulis, itu bukan termasuk syirik ya Ustaz ya? Tidak. Tertulisnya itu untuk suaminya kayak gitu loh, kayak dia mau menceritakan ya, gitu. dia cuma sedih aja itu seperti itu, dan dia bisa curahkan lewat tulisan saja. Kalau untuk ke makamnya juga nggak masalah ya Ustaz ya? Berziarah kubur bagi wanita dibolehkan asal tidak sedih berat di sana. Baik Ustaz. Ya. Baik Ustaz, jazakallah khair. Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi dari Resen di Zoom, monggo. Silakan Ibu Tri. Putri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, ceritanya adik saya sedang ta'aruf. Nah, udah nador kan Ustaz, dan insya Allah segera hitbah. Namun di suatu kondisi kita cari tuh, karena kan selektif itu perlu kan Ustaz. Kita cari ikhwan itu benar-benar oleh atau tidak itu kan, melainkan agama dan akhlaknya bagus. Cuma dari pihak calon ibu mertua itu menyampaikan bahwa si ikhwan sebelumnya pernah ta'aruf sama akhwat juga, namun gagal gitu kan. Nah, kebetulan juga calon ibu mertua ini ceritakan panjang lebar. Nah, akhirnya si adik saya ini cari tahu kan si akhwatnya itu. Ternyata di sosial media ini beliau itu si ikhwan masih suka nge-like status Ustaz, walaupun statusnya itu tentang dakwah, terus kayak foto-foto animasi kayak gitu kan, karikatur kayak tanpa wajah gitu kan, dan itu masih saling menge-like satu sama lain di antara mantan ta'aruf yang kemarin sama si Ikhwan ini. Dan anak cuma minta nasihatnya Ustadz bagaimana kedepannya, karena kalau misalkan mau membangun rumah tangga ini kan sebaiknya jangan membawakan masa lalu kan, apalagi ini juga masih berkaitan gitu, kayak mungkin pas nador kemarin juga kayak ada harapan juga kayak gitu. Cuma di sisi lain kondisi si adik saya ini udah tanya ke teman-temannya Ikhwan ini, sebenarnya udah nggak ada apa-apa, cuma adekku selidikin itu di media sosial beliau masih saling stalking, saling nge-like gitu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, siapa tahu itu masa dulu gitu, bukan yang sekarang gitu. Sekarang dia sudah berubah, dipastikan dulu ya. Karena kalau dia sudah berubah, nggak usah diungkit-ungkit lagi yang dulu. Sekarang masih nge-like Ustaz, kayak share kayak gitu. Berarti dia hijrahnya masih belum sempurna itu. Masih butuh banyak belajar lagi. Dan harus tunjukkan dengan sikap gitu.
Terus jadi tindakan selanjutnya menurut Ustadz gimana untuk adik? Tanya kepastian kalau mau lanjut, tanya kepastian si laki-laki, ini benar nggak kamu seperti ini? Sudah paham hukum apa belum? Apa seperti ini mau lanjut nanti setelah menikah? Itu aja poin penting untuk ditanyakan. Terus kalau misalkan kita dari perantara si akhwat ini, keluarga dari adik saya ini, misalkan menyampaikan ke ikhwannya bahwa seharusnya kan kalau udah belajar ilmu syar'i itu kan walaupun sekedar posting dakwah itu kan sebaiknya nggak usah balik lagi ke masa lalu ya Ustadz. Iya. Harus kedepannya benar-benar tinggalkan gitu kan. Iya. Ya. Iya, seperti saya jawaban saya tadi sudah cukup kayaknya. Oke, jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa baca lewat chat dulu sebelum saya jawab 3 lagi tersisa. Baik Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah futur termasuk ujian yang dimaksud pada surat Al-Ankabut ayat 2? Terima kasih Ustaz. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Iya. Bisa jadi ujiannya seperti itu. Ujian iman. Ujian 2 macam, ada ujian duniawi, ada ujian ukhrawi. Kalau ujian duniawi masih lebih ringan dibandingkan ujian ukhrawi. Kalau ujian ukhrawi orang bisa sesat, bisa menyimpang. Tapi tentu sih dia diuji seperti ini karena ada sebab. Penyimpangannya, kesesatannya, dia ingin memilih seperti itu, Allah buat dia jadi tambah sesat, tambah salah jalan ya karena kesalahan dia sendiri, gitu. Itu yang dimaksud. Terus ada lagi chat lagi? Ada Ustadz, selanjutnya. Ustadz, bolehkah minta cerai karena teman saya sebagai istri kedua yang suaminya di luar Indonesia? Kami luar Indonesia dan tidak pernah lagi ke Indonesia karena COVID. Nafkah masih ditransfer tapi batinnya tidak dapat. Dan teman saya menginginkan anak sedangkan suaminya tidak memberikan. Nah, ini tergantung istri mau lanjut atau tidak. Dia istiqoroh terus mempertimbangkan lagi. Wallahu a'lam. Satu lagi lewat chat. Afwan Ustadz, Ana mau bertanya, kalau ada wanita yang masih masa idah tapi sudah tergoda dengan laki-laki lain, apakah suami yang meninggal ikut menanggung dosa wanita tersebut? Tidak, kesalahan wanita tadi ya, makanya hal-hal yang menuju mau menikah lagi ini harus dicegah karena untuk menghormati suaminya yang dulu. Kalau istrinya itu pamagau, maka selama 4 bulan 10 hari dia paham bagaimana cara bertindak di situ. Baik, sebentar saya jawab dulu pertanyaan ini urgent di Instagram. Tentang hadis istri dikumpulkan dengan suami terakhirnya. Wallahu alam, saya perlu mempelajari itu dulu ya, saya belum simpulkan. Terus akikah secara syar'i, haruskah dek bayi dipotong rambut? Iya, disunahkan potong rambut gundul habis, baik untuk bayi laki-laki maupun untuk bayi perempuan. YouTube dulu. Ustadz, apakah kalau sudah pisah ranjang dan sudah tidak menafkahi bisa jadi jatuh talak? Tidak. Kalau talak, kalimat tegas ucapan talak itu keluar ya. Ustadz, gimana hukumnya kita kerja di perusahaan menggunakan software bajakan? Nah, tolong bisa nasihati pada pihak perusahaan agar tidak menzolimi hak orang lain biar tidak dizolimi. Bagaimana hukumnya menabur bunga di makam tanpa ada niat syirik? Itu bukan syirik tapi tidak perlu dilakukan. Apakah istri yang tinggal mati suaminya masih bisa berkumpul dengan suaminya di akhirat? Nah, coba saya kaji lebih jauh dulu tentang ini ya. Saya belum bisa menjawab. Bagaimana solusinya dalam menghajar istri sedangkan suami dan istri sudah dan istri tersebut bertemu hanya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, long distance.
solusinya adalah menghajar istri, sedangkan suami dan istri tersebut bertemu. Nah, ini solusi LDR ini agak sulit ya saya kasih. Sebaiknya sih bersatu, bukan jarak jauh seperti ini. Baik, saya balik lagi, sisa 2 di resen, monggo. Silakan Ahmad Maulana Rifai. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau bertanya, di luar tema boleh Pak Ustaz? Boleh. Dulu saya pernah bekerja di instansi pemerintah, terus dari pemohon staf notaris itu pernah meminta agar proses berkas itu dipercepat gitu, dan saya diberi uang. Nah, itu uangnya itu halal nggak Pak Ustaz? Tidak dimanfaatin. Misalnya pernah saya terima itu sekarang dicuci, disalurkan untuk fasilitas umum atau kepada fakir miskin dibagi. Oh ya, misalnya ya, gimana? Halo, Pak Ahmad. Mungkin lagi gangguan sinyal, Ustaz. Iya, terus bisa. Penanya selanjutnya Ibu Deswita Casey. Ya. Silakan Bu Deswita. Halo. Ya, silakan. Ya, ada 2 pertanyaan Ustadz. Ya. Yang pertama, batasan aurat wanita dengan mahram yang selain suami, kayak ibu, ayah, atau kakak laki-laki. Ibu, ayah. Itu kakak, saudara, om gitu. Ya. Batasan auratnya. Sama batasan auratnya masih mahram ya. Kalau masih mahram berarti antara pusar sampai lutut. Oh, kalau wanita dengan wanita lainnya muslimah sama. Tetapi nanti ada aturan lagi, nanti ini di An-Nur ayat 30-31 ya. Nah, ada urutan 1 sampai 12 di An-Nur 30-31 itu ada untuk suami auratnya lebih bebas, artinya tidak dibatasi aurat. Untuk ayah, ada saudara itu nanti antara pusar dan lutut. Nanti untuk paman beda lagi di situ. Paman tidak disebutkan dalam 12 ini walaupun paman itu mahram. Sehingga dengan paman tidak bisa bebas buka-buka aurat gitu. Artinya dia tutup jilbabnya lagi lebih aman. Coba nanti ada buku yang saya baru terbitkan, baru launching sore tadi ini, ada buku saya Perhiasan Wanita. Kapan-kapan setelah saya bahas belajar dari istri Nabi di hari Senin besok, saya akan bahas perhiasan wanita tadi. Nanti bisa pelajari itu buku Tadabbur surat An-Nur ayat 30-31. Jadi bedakan aurat antara mahram, tetapi ketika bersikap ada yang ibu nggak bisa bebas tampakkan kepada mahram gitu. Ada urutan, pada suami bebas, pada ayah dan saudara laki ada bisa ditampakkan. Tapi ketika orang seperti paman kan tidak ketemu langsung dengan kita biasanya. Nah, maka paman agak lebih dijaga auratnya lagi, mendingan ditutup lebih aman begitu. Nah, ada aturannya sendiri tentang itu. lebih baik pakai hijab depan paman ya? Iya, walaupun mungkin karena nggak enak dengan cadar misalnya, ya sudah pakai, dia nggak pakai cadar karena di depan paman sendiri gitu. Nah, itu nggak masalah kalau dia menganggap cadar tidak wajib. Baik. Ya. Yang kedua Ustadz, ya. Maksudnya muttafaqun alaih itu apa ya? Muttafaqun alaih itu istilah di beberapa penulis hadis untuk ya, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Maka mereka sebut muttafaqun alaih karena Bukhari kan kitab sahihnya benar-benar sahih. Kemudian Muslim juga demikian. Kalau dua-dua ini dalam satu hadis itu dua penulis kitab hadis ini meriwayatkannya, artinya Bukhari mengeluarkan hadis ini juga, Muslim juga, berarti sangat-sangat kuat. Itu berlaku buat Muslim sama Bukhari kalau meriwayatkan ya. Kalau salah satu nggak bisa. Kalau salah satu biasa cuma disebut hadis riwayat Bukhari atau salah satu hadis riwayat Muslim gitu. Ya baik, syukran jazakallahu khair Ustaz. Wa iyyakum. Baik ada yang lewat chat, silakan. Sisa 2 coba dibaca. Ada Ustadz ya. Afwan Ustadz, jika dalam masa idah memakai pakaian berwarna seperti daster di dalam rumah bolehkah? Masih dalam rumah boleh. Ya, yang ini tadi kita bahas kalau keluar ya.
Tapi kalau di dalam rumah juga karena ya asalnya tidak berias diri ya. Tadi tidak disebutkan untuk berias dirinya itu bagaimana ya dalam rumah. Tadi sini cuma disebutkan wanita yang mengalami masa iddah dia menghindari satu memakai pakaian yang menunjukkan berias diri. Ya ini berarti di dalam rumah sebenarnya. Tapi kalau dalam rumah kan ada pakaian yang keseharian ibu-ibu pakai. Ya, ada yang keseharian ibu-ibu pakai, ada yang memang berias diri untuk suami. Yang berias diri tujuannya untuk berias diri untuk suami tidak dipakai dulu. Jadi pakaian biasa yang ibu pakai di rumah. Gitu. Jadi tidak masalah seperti tadi karena itu pakaian biasa yang dipakai di rumah. Wallahu a'lam. Ya, terus. Selanjutnya, bismillah, izin bertanya Ustadz, ya. Saat ta'aruf, bolehkah melihat sosmed pasangan ta'aruf kita? Kalau tujuannya untuk mencari info tentang pasangan tadi, kayak tadi ada yang nanya, dia tahu, oh ini suka stalking, kok ini suka nge-like status perempuan dan seterusnya. Nah, bisa kalau tujuan seperti itu. Kalau dulu mungkin kita cari-cari info dari teman-temannya, sekarang bisa lewat media sosial karena rata-rata anak-anak muda menggunakan media sosial. Yang generasi milenial, generasi Y, ya itu gunakan media sosial gitu untuk perkenalan mereka, untuk menunjukkan jati diri mereka gitu. Ya, jadi ada tujuan tidak masalah. Wallahu a'lam. Terus ada Pak Ahmad tadi, coba mau bertanya, silakan. Silakan Pak Ahmad Rifai. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mau bertanya untuk pekerjaan sebagai artis itu sebenarnya boleh apa tidak Ustadz? Pekerjaan sebagai apa? Halo? Ya. Itu pekerjaan dari yang itu artis-artis di TV itu boleh apa tidak Pak Ustadz? Ya asalnya coba ditimbang-timbang, ada pekerjaan yang dari sisi halalnya ada nggak? Kalau sisi halal ada ya sudah, berarti kalau kebanyakannya haram ya tentu ditinggalkan. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik, itu saja yang kita bahas untuk kesempatan malam ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah terus memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa besok pagi kajian terakhir amalan pembuka pintu rizki. Bagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe. Allah yubarik fiik.